Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil PPT yang berjudul Pertumbuhan Sel dan Diferensiasi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Puji Juliani dan teman-teman saya itu ada Elias Kawa dengan Robert Masya. Ya, lanjut kita masuk pada materinya. Pertumbuhan sel dan diferensiasi. Pertumbuhan, yang pertama dari pertumbuhan adalah dengan pertumbuhan dari jumlah sel. Pertumbuhan ini didapat dengan pembelahan sel. Pembelahan sel dimulai dengan pembelahan DNA inti kromosom. Kromosom terbelah secara resmi konservatif. Pembelahan kromosom itu dapat kita lihat seperti ini di layar. Dan ini sambungan dari pembelahan kromosomnya. Pembelahan sel pada eukariota. Sel eukariota berbeda dengan sel bakteri karena DNA yang jauh lebih banyak dan terdapat dalam sejumlah kromosom yang organisasinya lebih kompleks dibandingkan pada bakteri. Kromosom mengandung histon yang terikat dalam bentuk kumparan yang padat. Kromosom dibuat pertama kali diobservasi oleh Walter Fleming pada tahun 1882 ketika memeriksa sel larva salamander yang sedang berkembang. Fleming melihat benar-benar kecil di dalam lengkeus yang nampak sedang terbelah dari disebut sebagai mitosis, berasal dari bahasa Yunani mitos atau berarti benang. Pembelahan sel pada eukariota. Kromosom eukariota tersusun dari kromatin, sebuah kompleks DNA yang protein. Setiap 200 nukleotida akan tergulung dalam kompleks oktamer histon yang disebut nukleosom. Selanjutnya terjadi lagi kondensasi lanjutan yang membentuk heterokromatin untuk bagian yang padat dan eukromatin untuk bagian yang kurang padat. Kita lanjut pada mitosis. Walau mitosis merupakan proses yang berkelanjutan, secara umum dibagi menjadi 4 fase: profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara persiapan sebelum mitosis disebut sebagai interfase. Interfase meliputi G, S, dan G2, penting untuk keberhasilan mitosis. Selama fase G1, sel mengalami berbagai besar pertumbuhannya. Lanjut, selama fase E, setiap kromosom akan teraplikasi dan membentuk 2 anak kromatid yang tetap terikat satu dengan yang lain pada sentromer. Transomer adalah bagian kromosom yang berkonstriksi dan mengandung squat DNA spesifik yang akan terikat dengan protein yang disebut kinetokor. Pada fase G2, kromosom akan memulai proses kondensasi menjadi bentuk yang lebih kompleks. Selama proses G2 juga akan dimulai pembentukan kompleks yang akan menarik kromosom ke kutubnya yang berbeda. Pada sel hewan terdapat kelas khusus mikrotubulus nuklear yang disebut sebagai sentrior. Tubulin juga akan dibentuk selama proses ini. Sitokinesis. Mitosis berakhir pada akhir telofase. Walau demikian, sel eukariotik yang membelah selain membagi genom menjadi 2 nukleus, juga organel sitoplasmik harus dibagi, termasuk mitokondria dan kloporia dan kloroplas. Replikasi organel terjadi sebelum sitokinesis, seringkali pada fase S atau G2.
Proses pembelahan sel belum selesai pada masa sitosis. Fase di mana fase membelah disebut sitokinesis biasa meliputi pembelahan sel menjadi dua bagian yang ukuran sama besarnya. Kita masuk pada diferensiasi sel. Pada organisme multiseluler, sel akan berdiferensiasi antara lain melalui ekspresi gen yang diatur pada fungsi. Bagian besar perkembangan akan menjadi sel reproduksi. Pada tumbuhan, beberapa sel akan mempunyai fungsi khusus. Walau demikian, tumbuhan mempunyai fleksibilitas sehingga perkembangan jaringan akan dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Lanjut. Pada hewan, perkembangan diferensiasi sel lebih spesifik dan dilakukan melalui mekanisme khusus yang tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Pada vertebrata, perkembangan adalah suatu proses dinamis di mana sel membelah diri dengan cepat, bergerak terhadap lainnya yang membentuk dasar geometrik dari tubuh. Pada sisi yang berbeda, sel khusus akan berkembang membentuk organ tubuh, diikuti oleh pertumbuhan dalam hal ukuran yang berbentuk. Perkembangan ini dibagi menjadi beberapa fase secara sembarang. Sel-sel yang memisahkan diri dari sel yang menginvaginasi dan memasuki ruang antar usus yang dinding luar disebut mesoderm, yang akan membentuk notochord, tulang pembuluh darah, jaringan penyambung, dan otot. Setelah gastrulasi selesai, sebagian ekstoderm akan menebal pada permukaan dorsal embrion dipicu oleh kehadiran notochord. Pembelahan ini disebabkan elongasi dari sel ektodermal tertentu. Sel tersebut akan membentuk bazi dengan kontraksi dari kumparan filamen aktin pada salah satu ujungnya. Perubahan ini menyebabkan sel bergulung menjadi satu tabung yang kemudian akan menjadi otak dan medula spinalis. Tabung ini disebut sebagai neutral tube dan prosesnya disebut sebagai neurulasi. Selanjutnya, berbagai kelompok sel akan berpindah pada lokasi tertentu, termasuk sel neutral crest yang terpisah dari neutral tube, membentuk sejumlah struktur termasuk beberapa alat sensorik. Sel yang terpisah dari blok pusat otot disebut somit dan membentuk otot rangka. Demikian juga prekursor dari sel darah dan gamet. Itulah hasil makalah atau PPT yang singkat dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan lewat grup atau nanti kita diskusikan sama-sama. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.